Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tufail Fajainuddin dari 11 IPA 3. Di sini saya akan melakukan percobaan untuk membedakan larutan, koloid, dan suspensi. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu air mineral secukupnya, gula pasir, susu bubuk, dan kopi bubuk. Lalu 3 buah gelas plastik, 1 buah senter, 1 buah penyaring, 1 buah pengaduk, dan 1 buah sendok. Percobaan pertama, siapkan 1 buah gelas plastik, gula pasir, dan juga air mineral. Lalu tuangkan gula pasir secukupnya ke dalam gelas plastik. Lalu tuangkan air ke dalam gelas secukupnya dan aduk larutan tersebut hingga merata. Seperti ini. Percobaan kedua, siapkan gelas plastik, susu bubuk, dan air mineral. Lalu tuangkan susu bubuk ke dalam gelas plastik secukupnya. Juga tuang air secukupnya dan aduk hingga merata. Seperti ini. Percobaan ketiga, siapkan gelas plastik, air mineral, juga kopi bubuk. Tuangkan kopi bubuk secukupnya ke dalam gelas. Tuangkan juga air mineral secukupnya. Lalu aduk hingga merata, seperti larutan gula juga susu. Seperti ini. Di sini ada larutan gula, larutan susu, dan larutan kopi. Pada larutan gula bisa dilihat hanya terdapat satu homogen yang jernih dan stabil. Pada larutan susu terlihat satu fase yang keruh dan terlihat stabil, padahal sebenarnya terdapat 2 fase atau lebih. Lalu pada larutan kopi ini bersifat heterogen, terlihat nyata, tidak stabil, dan terdapat endapan. Lalu untuk melihat efek tindal pada ketiga larutan, kita akan menggunakan senter. Pada larutan gula dapat dilihat bahwa cahaya dapat diteruskan ke sisi lain gelas. Di sini menunjukkan efek tindal tidak terlihat. Pada larutan susu terlihat bahwa cahaya tidak dapat diteruskan ke sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikelnya. Dan partikel yang tidak terlihat di sini terlihat sebagai titik terangnya. Lalu pada larutan kopi terlihat cahaya senter dapat menembus ke sisi lain gelas tetapi hanya sedikit, dikarenakan terhalang oleh partikel-partikel kecilnya. Selanjutnya, kita akan menyaring ketiga larutan ini untuk menemukan sifat-sifat pada larutan tersebut. Siapkan gelas kosong, saringan, larutan gula, larutan susu, dan juga larutan kopi. Percobaan pertama menggunakan larutan gula. Saring larutan gula hingga habis, sehingga kita dapat melihat bahwa ada atau tidaknya endapan dalam larutan gula. Nah, dapat dilihat di sini bahwa larutan gula tidak sama sekali terdapat endapan yang tersaring. Percobaan kedua menggunakan larutan susu. Saring larutan susu seperti larutan gula sebelumnya hingga habis.
Nah, di sini terlihat bahwa tidak ada endapan yang tersaring. Percobaan ketiga menggunakan larutan kopi. Saring larutan kopi hingga habis dan pastikan tidak ada larutan yang tertinggal. Setelah disaring, kita dapat melihat bahwa adanya endapan dari larutan kopi. Ya, setelah saya melakukan 3 percobaan untuk membedakan larutan, koloid, dan suspensi, sekali ini saya akan mencoba menarik kesimpulan dari percobaan yang telah saya lakukan, yaitu larutan gula termasuk ke dalam larutan karena bersifat transparan dan dapat ditembus cahaya. Juga, larutan yang dicampur tidak dapat dipisahkan atau tidak terdapat endapan. Lalu larutan susu yang sifatnya buram juga transparan yang menyebabkan cahaya menjadi terhamburkan dan tidak terdapat endapan, itu termasuk koloid. Terakhir, larutan kopi yang sifatnya tidak dapat memancarkan cahaya karena buram dan partikelnya dapat disaring atau terdapat endapan, maka larutan kopi termasuk ke dalam suspensi. sekian percobaan yang bisa saya lakukan dan kesimpulan yang bisa saya ambil untuk membedakan larutan, koloid, dan suspensi. Semoga percobaan saya kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.